tentang dongeng, isinya itu tentang kancil dan buaya. Sudah pernah? Belum ya? Nah, jadi Ibu mau menceritakan nih tentang kancil dan buaya. Jadi ceritanya begini. Nah, pada suatu hari si kancil, yaitu kan binatang yang katanya cerdik tuh. Kemudian dia tengah berjalan-jalan di pinggir hutan. Nah, berhubung di dalam hutan itu terlalu gelap karena pohon-pohonnya juga sangat lebat, ya kan? Kemudian maka dirinya hanya ingin mencari udara segar sambil melihat matahari yang cerah bersinar, ya kan? Nah, si kancil ingin berjemur nih sebentar di bawah terik matahari. Tepatnya itu setelah sampai di pinggir sungai besar. Dirinya merasa perutnya lapar sekali. Jadi bunyi perutnya seperti ini, kerucuk kerucuk. Begitu kira-kira bunyi perut si kancil yang tengah merasa lapar. Nah, lantas si kancil membayangkan nih betapa enaknya kalau dirinya makan makanan kesukaannya, yaitu timun. Ada yang tahu timun? Tahu. Suka nggak timun? Suka, ya kan? Namun sayangnya kebun timun itu berbuah ranum itu ada di seberang sungai besar itu. Kemudian si kancil ini diam dan dia berpikir akan bagaimana ya cara menyeberangi sungai besar ini ya. Nah, kemudian si kancil terus berpikir nih mencari akal mengenai bagaimana ya cara dirinya dapat menyeberangi sungai besar ini tanpa harus menyentuh airnya yang dingin dan deras itu. Jadi tiba-tiba si kancil itu memandang beberapa buaya yang asik berjemur di tebing sungai. Nah, memang sudah kebiasaan mereka nih untuk berjemur, terutama ketika matahari tengah terik seperti ini. Nah, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, si kancil ini dia langsung menghampiri nih salah satu buaya yang tengah berjemur tadi. Nah, jadi dia berkata seperti ini. "Hai buaya, apa kabarmu hari ini?" katanya. Buaya yang kala itu masih asik menikmati cahaya matahari, lantas dia membuka matanya dan mendapati ada si kancil nih yang tengah menyapa. Jadi buaya bilang seperti ini. "Kabar baik, ada apa kamu kemari?" tanya buaya kepada si kancil. Nah, jadi si kancil menjawab, "Aku kemari untuk membawa kabar gembira untukmu dan para kawananmu," jawab si kancil dengan wajah yang sangat bahagia gitu, ya kan. Nah, kemudian mendengar perkataan tersebut, tentu saja buaya tidak sabar nih mendengar kabar gembira yang dimaksudkan oleh si kancil. "Segera ceritakan apa kabar gembira tersebut," kata buaya. Jadi si kancil kemudian berkata nih, "Aku kemari karena diperintahkan oleh raja hutan kita supaya menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Sebab sang raja hutan itu hendak memberikan hadiah kepada kamu dan para kawanan kamu," katanya. Mendengar nama raja hutan tentu langsung membuat buaya percaya dengan pembicaraan tersebut kan. Buaya mengatakan seperti ini. "Baiklah kancil, kamu tunggu di sini dahulu ya. Aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawananku," katanya, kata buaya. Kemudian langsung merangkak nih secara cepat menuju dasar sungainya. Nah, sementara menunggu buaya dan kawanan lainnya datang, si kancil tengah berangan-angan untuk segera menikmati timun favoritnya gitu, ya kan. Nah, tak lama kemudian semua buaya ini yang awalnya berada di dasar sungai telah berkumpul nih di tebing-tebing sungainya. Kemudian si kancil lantas memulai pembicaraannya. "Hai buaya sekalian," katanya, "aku kemari karena telah diperintahkan nih oleh sang raja hutan untuk menghitung kalian semua. Sebab sang raja hutan ini hendak memberikan kalian semua hadiah istimewa nih pada hari ini. Maka dari itu berbarislah kalian semua dari tebing sebelah sini sampai ke tebing sebelah sana," kata si kancil, ya kan. Nah, mendengar perintah yang berhubungan dengan sang raja hutan, tentu saja itu langsung membuat para buaya melaksanakannya tanpa membantah. Jadi mereka itu langsung berbaris nih dengan rapi sesuai dengan perintah si kancil. Jadi buaya mengatakan seperti ini. "Nah kancil, sekarang hitung kami semua," kata salah satu buaya yang paling besar. Nah, si kancil kemudian mengambil nih sepotong kayu yang berada di sekitarnya. Lalu dia melompat ke atas tubuh buaya pertama di tepi sungai. Dirinya mulai menghitung nih dengan menyebut 1, 2, 3 lekuk, jantan betina aku ketuk, sambil mengetuk kepala buaya hingga dirinya itu berhasil menyeberangi sungai besar tersebut. Nah, jadi setelah sampai di tebing seberang sungai, si kancil ini langsung melompat gembira dan berkata, "Hai para buaya, apakah kamu tahu bahwa aku sebenarnya itu tidak membawa berita baik dari sang raja hutan? Sebenarnya
Sebenarnya aku telah menipu kalian semua supaya dapat menyeberangi sungai besar ini. Hahaha. Jadi si kancil ini tertawa. Nah, melihat si kancil yang tertawa sambil berkata demikian, para buaya ini merasa marah sekaligus malu karena telah diperdaya oleh si kancil tersebut. Nah, si buaya itu mengatakan, dasar kamu kancil nakal dan licik, awas kamu ya, kalau bertemu lagi akan kumakan kamu, kata salah satu buaya. Nah, jadi si kancil sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut dan langsung berlari kegirangan meninggalkan para buaya untuk segera menuju kebun timun yang ranum. Nah, dirinya segera menghilangkan rasa lapar di dalam kebun timun tersebut. Nah, gimana ceritanya, menarik atau tidak? Kalian suka? Nah, jadi cerita ini kan tentang kancil dan buaya. Jadi yang pesan yang bisa kita ambil itu, kita jangan menipu orang. Kita kalau mau dipercaya sama orang, kita tidak boleh bohong, ya kan? Karena bohong itu juga perbuatan yang tidak baik gitu, ya kan? Kalau kita mau punya banyak teman, kita tidak boleh bohong, ya kan? Nah, jadi itu saja dongeng dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.